Saya ingin sekali hari ini berbagi kepada teman-teman sekalian tentang hal yang sangat pondasi dalam diri saya. Dan sekaligus saya ingin menyampaikan terima kasih. Saya pernah bekerja di Astra International, di mana di Astra sendiri saat saya ingin memasuki atau saat saya dipromosikan sebagai manajer di sana, saya diberikan satu program-program training, ya, yang disebut sebagai training wajib untuk menempati posisi tertentu, ya. Dan saat itu saya mengikuti program AMP, Astra Middle Programs, yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk memasuki level manager, ya. Dan salah satu materi yang saya sampai saat ini pakai, yang menjadi landasan untuk saya untuk berbagi pada hari ini adalah tentang 7 kebiasaan orang sukses, ya. Sebuah materi yang diambil dari Stephen Covey, ya, dengan bukunya The Highly 7 Effective People, ya, di mana di situ disampaikan tentang bagaimana menciptakan orang-orang yang sukses dengan 7 kebiasaan, ya. Dan saking senangnya, ya, saking happy-nya saya terhadap program itu, untuk pembahasan ini nanti saya akan bagi atas beberapa tahap, ya, yaitu 7 kebiasaan efektif untuk anak-anak, kedua untuk wanita, dan ketiga untuk wanita bekerja, ya. Jipa Production bersama Yeni Indrawati, dan saya berharap ini akan menarik dan bermanfaat. Dan saya sangat happy untuk membahas hal ini, ya, karena saya betul-betul merasakan manfaat dari buku 7 Habit ini atau dari training yang disampaikan di Astra, ya. Namun sebelum kita masuk kepada hal yang spesifik, yaitu 7 kebiasaan untuk anak-anak, keluarga, dan juga wanita yang berkarir, ya, saya akan coba bahas terlebih dahulu perihal pengertian-pengertian yang ada di dalam 7 kebiasaan orang sukses ini, ya. Yang pertama kita samakan dulu perihal pengertian tentang kebiasaan, ya. Apa itu sebenarnya kebiasaan, ya, dan bagaimana menciptakan kebiasaan itu sehingga menjadi sesuatu yang permanen di dalam diri kita, ya. Jadi kalau kita bicara tentang kebiasaan, yang paling utama adalah kita harus dulu menciptakan sebuah pola, ya. Pola yang ada di dalam diri kita, sehingga itu halnya menjadi sesuatu yang permanen buat diri kita. Nah, sebelum kita membentuk pola itu sendiri, kita harus dulu menciptakan yang disebut paradigms, ya, atau cara berpikir, ya. Karena kebiasaan itu, ya, ditentukan dulu dengan cara kita berpikir, ya. Tanpa kita merubah cara berpikir kita, maka kebiasaan itu tidak akan tercipta, ya. Nah, yang disebut oleh Stephen Covey dalam bukunya The Highly Effective People, ya, itu adalah bagaimana paradigm itu sendiri bisa diciptakan, ya. Jadi sebenarnya pola pikir kita itu kita bisa ciptakan dengan cara kita merubah mindsetting, ya. Nah, untuk itu kita mulai dulu dari sini, ya. Kita tanyakan dulu dalam diri kita, ya, apakah kita siap untuk menjadi orang yang sukses? Apakah kita siap untuk melakukannya? Kalau kita tidak melakukannya, hal itu akan menjadi sia-sia, ya. Jadi kita tanya dulu, ya, apakah kita siap untuk berubah, ya. Kalau kita sudah siap untuk berubah, maka mulailah melakukan perubahan terhadap kebiasaan itu, ya. Kita bahas, ya, apa saja sih 7 kebiasaan orang-orang yang sukses, ya. Oke, yang pertama adalah proaktif, ya. Yang kedua adalah end in mind, ya, artinya orang yang berpikir untuk melakukan sesuatu dari akhir, ya. Kemudian yang ketiga adalah sinergi, ya. Jadi kalau sinergi ini, kalau contoh yang paling jelas, kalau kita berhitung 1 tambah 1 2 kan. Nah, tapi kalau yang sinergi 1 tambah 1 itu bisa 4, bisa 5, ya. Jadi hasilnya atau manfaatnya lebih dari yang seharusnya, ya. Kemudian yang keempat adalah put first thing first, ya, artinya melakukan sesuatu berdasarkan prioritas, melakukan sesuatu berdasarkan standar ukur mana yang penting, ya, mana yang tidak penting, ya. Kemudian yang kelima adalah win-win solution,
ya. Jadi orang yang positif, orang yang sukses adalah orang yang berpikir menang-menang, bukan berpikir menang kalah, ya. Kemudian yang keenam adalah dari Seven Habits ini mengatakan orang yang selalu servant the soul, ya. Jadi dia yang selalu mau untuk menggergaji otaknya, ya. Dia selalu mau belajar, dia selalu mau memperbaiki diri menjadi lebih baik, ya. Dan yang ketujuh, setelah proaktif, ya, win-win solution, ya, and in minds, ya, sinergi, ya, berpikir kemudian dari aspek yang paling utama, ya. Dan yang keenam tadi, yang terakhir, orang itu yang selalu mau belajar, ya, mau menempatkan diri kapan dia harus belajar. Dan yang ketujuh adalah dari 7 kebiasaan aktif ini, orang efektif ini adalah dia yang mencoba mengerti baru minta dimengerti, ya. Jadi kita coba resume, ya. 7 kebiasaan orang efektif adalah, atau orang yang sukses adalah, pertama adalah dia orang yang proaktif. Kedua adalah berpikir dari ujung, ya, end in mind, ya. Ketiga adalah win-win solution. Yang keempat adalah sinergi. Yang kelima itu adalah orang yang selalu, ya, menggergaji otaknya untuk selalu senantiasa untuk belajar, ya. Dan yang keenam adalah orang yang selalu membuat segala sesuatu berdasarkan prioritasnya, ya, put first thing first. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang maunya atau selalu berpikir mengerti baru dimengerti, ya. Nah, nanti kita bahas satu persatu apa sih yang disebut dari masing-masing. Oke?